Selain sholawat yang Ibrahimiyah, kenapa? Selain sholawat yang Ibrahimiyah itu tidak ada dasarnya Buya. Seperti itu dikatakan oleh Ustaz. Tidak ada apanya? Tidak ada dasarnya Buya. Tidak ada dasarnya. Tidak ada dasarnya. Tidak ada dasarnya. Sehingga Ustaz itu bilang kalau ada sholawat yang dikarang oleh ulama atau siapapun itu tidak benar. Katanya itu menurut seperti orang Yahudi. Di situ saya kaget, ilmu saya pun terbatas, hanya bisa menohok itu Buya, beserta saya lihat para jemaah yang juga menohok. Kami ya terutama saya dalam hati ingin berontak, ingin menyanggah pun kami tidak punya dalil atau ilmu apapun. Jadi itu pencerahannya dari Muhammad itu seperti mengambil gitu juga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Kalau ingin berbicara, dia harus sadar apakah dia bisa menerapkan apa yang ia ucapkan. Yang mengatakan sholawat hanya sholawat Ibrahimiyah saja. Sholawat Ibrahimiyah adalah sholawat yang kita baca, tidak kita pungkiri. Sholawat Ibrahimiyah adalah sholawat paling bagus. Sholawat paling bagus karena Nabi yang mengajarkan. Akan tapi apakah betul dilarang kalau ada orang yang membuat sholawat? Dan sebenarnya dalam prakteknya dia sendiri tidak akan bisa mengikuti atau menjalankan apa yang diomongkannya. Contoh kan banyak hadis-hadis Nabi yang mengatakan tentang anjuran agar kita bersalawat kalau kita mendengar nama Nabi disebut. Dia sendiri waktu disebut nama Nabi Muhammad membaca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad atau sholat Ibrahimiyah yang ia baca. Dan dalam Al-Quran kami innallah ya Allah sholli Ibrahim karena Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad kama sholaita wa barik ala sayyidina Muhammad kama barakta fil alamin innaka hamidum majid. Di dalam Al-Quran bunyinya gimana? Innallaha wa malaikatahu yusholluna ala ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wa sallimu taslima. Sementara sholat Ibrahimiyah hanya tentang sholawat, salamnya belum. Sehingga salamnya ada riwayat lain tentang salam dan ulama menggabungkan itu semuanya. Dan kalau sholawat selain daripada sholat Ibrahimiyah adalah batil, Masya Allah. Para muhaddithin semuanya itu adalah ahli batil. Di alam nyata saja, nggak usah repot hujah. Imam Bukhari di saat nyebut nama Nabi Muhammad, terus di belakangnya adalah Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan sholat Ibrahimiyah. Berarti Imam Bukhari adalah sesat. Ini silakan di alam nyata saja, nggak usah kemana-mana. Ulama sudah biasa membuat sholawat asalkan maknanya benar sesuai dengan keagungan Allah, keagungan baginda Nabi untuk menyanjung Nabi, maknanya benar adalah sah. Sehingga banyak sholawat. Jadi ada sebagian itu dia waktu ngomong itu adalah dia beo, taklid, ngikuti, dia tidak paham yang diomongkan. Coba ajari saya untuk bersalawat di saat disebut nama Nabi. Hei hamba yang mengatakan begitu. Gimana di saat kita menyebut nama Nabi Muhammad ingin bersalawat? Langsung sholat Ibrahimiyah begitu? Tidak ada seperti itu. Sudah biasa dan tidak pernah para orang ulama dahulu mengkritisi itu semuanya. Ada orang akhir zaman merasa lebih alim dari yang lainnya. Nah, kemudian sholawat-sholawat. Mana? Inna Allah manusallu ala nabi adalah Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad sah. Allah sallallahu ala sayyidina Muhammad sah. Apa saja. Yang menunjukkan kalau kita bersolat kepada baginda Nabi SAW. Nah itu sudah menjadi kebiasaan. Dalilnya adalah kita berselawatlah. Dan berselawat ini itu gak ada ketentuan solatnya begini. Akan tapi bersolawatlah kalian sebebas kalian bersolawat. Boleh jangan. Nanti ada lagi setelah bersolawat boleh tapi jangan rame-rame deh. Solawat sendiri-sendiri. Yang rame-rame jadi tidak benar. Wah ini repot lagi. Semua mencari. Pokoknya pengennya orang lain salah deh. Dia sendiri yang benar. Sementara dalam Quran sendiri selalu bersolawatlah kalian. Loh, kalian kan jamak seharusnya. Tapi pun tidak ada yang mengatakan rame-rame harus. Enggak. Yang terjadi rame-rame boleh. Sendirian juga boleh. Baik. Anda harus kaget dengan orang semacam itu. Memang mengagetkan orang itu aneh. Sebabnya gimana? Anda tidak kaget. Maka sudah setelah itu Anda tidak perlu belajar dengan orang yang seperti itu. Kalau bicara mengajarkan sholawat terbaik, memang kita ingkari sebagai orang mengatakan, ini sholawat terbaik. Wah ini kurang ajar kepada Nabi. Dia ngarang sholat, lo berkata sholat terbaik. Sama yang berdusta, kita menemukan satu sholawat disebar. Dia yang membuat, contohnya Pak. Nabi memerintahkan, mengajarkan untuk membaca kifid. Oh dia yang membuat kok Nabi menyuruhkan baca sholawat ini. Jangan berdusta dong atas nama Nabi. Apalagi mengatakan sholawat ini paling bagus ya sholawat. Wah Anda sombong.
Cuman orang membuat sholawat biasanya ada makna yang dibidik sesuai dengan kelemahan hatinya. Makanya orang fakir biasanya doanya adalah nyebut nama Allah, ya Ghani, ya Ghani, ya Ghani, biar fulus ya, biar dapat fulus. Itu kan sesuai dengan kebutuhan. Karena dia punya sifat kasar, menyebut sifat Nabi Rauf, 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 Rahim, biar lembut seperti Nabi. Kalau orang penakut, nanti menyebut sifat Nabi, memberani, nyebut itu sah-sah aja kok. Kalau orang pengen berdakwah, memulai dakwah, menyebut nama Nabi, gelar dakwanya Al-Bashir wan Nadir, maka salawat Fatih Al-Bashir wan Nadir, karena ini berdakwah, berjuang, memberi kabar gembira, maka kita sebut nama Nabi Al-Bashir wan Nadir. Nah, ini ada maksud itu semuanya. Karena ini adalah salawat untuk berdakwah. Kita sebut nama Nabi adalah Al-Bashir, memberikan kabar gembira, An-Nadir, memberikan warning rambu-rambu agar tidak terjerumus. Nah, ini bebas. Baik dia orang, Anda harus kaget. Dan begitulah kadang manusia itu aneh-aneh. Belajar sedikit seolah-olah dia sudah menguasai semuanya. Sementara dia sendiri melanggar. Coba kalau Anda rekam hidupnya kemarin, berapa banyak dia telah melakukan kesalahan dalam berselawat. Hah? Waktu menyebut nama Nabi. Atau salahnya begini, dia nggak berselawat, diem, salah dia. Atau salawat bukan salat Ibrahimnya, salah. Salat apa yang dibaca selama ini dia? Coba tanyakan. Sudahlah ya ikhwan, biasa sajalah. Ini jangan suka aneh-aneh dah. Ulama yang sudah melakukan begini ini, sudah itu pasti mereka adalah orang-orang yang punya ilmu dengan sandaran yang jelas. Seperti itu. Baik, semoga Allah mudahkan kita untuk memahami apa yang dilakukan para ulama, tidak dengan suudon, dengan caci maki dan olaan. Berselawatlah yang banyak kepada baginda Nabi. Wallahu a'lam bissawab. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.